Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nasrullah Aziz dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas 2 etika AI, analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial Indonesia dan Uni Eropa. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial di Uni Eropa sebagai negara maju dan membandingkannya dengan kebijakan serta kesiapan Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dapat diadopsi di Indonesia, kendala yang dihadapi, dan solusi potensialnya. Kebijakan dan ekosistem AI di Uni Eropa. Yang pertama ada Artificial Intelligence Act atau AIA. AIA merupakan regulasi AI pertama di dunia yang berbasis pendekatan berbasis risiko. AIA mengelompokkan sistem AI dalam 4 kategori. Yang pertama, risiko tidak dapat diterima. Yang kedua, risiko tinggi. Ketiga, risiko terbatas. Dan risiko minimal. Kemudian ada juga kebijakan lain, yaitu fokus pada etika dan HAM. AI harus transparan, dapat dijelaskan, dan menghormati hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi diperkuat oleh General Data Protection Regulation atau GDPR. Kemudian ada yang namanya Human Centric AI. AI harus memperkuat manusia, bukan menggantikannya. Keputusan penting tetap berada di tangan manusia. Kemudian ekosistem inovasi dan kepercayaan. Dukungan terhadap startup AI dan riset melalui program pendanaan seperti Horizon Europe. Fokus pada kolaborasi lintas negara dalam pengembangan AI yang berkelanjutan. Kebijakan ekosistem AI di Indonesia. Indonesia telah mengeluarkan dokumen resmi berjudul Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020 sampai 2045 yang disusun oleh BPPT, kini BRIN, atau Badan Riset Inovasi Nasional. Tujuan utamanya adalah menjadikan AI sebagai pendorong utama untuk Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Adapun 5 prioritas nasional tentang ekosistem AI di Indonesia adalah: yang pertama, layanan kesehatan. AI digunakan untuk mendeteksi dini penyakit, misalnya tuberkulosis dan COVID-19. Yang kedua, di bidang reformasi birokrasi, chatbot pelayanan publik, pemrosesan dokumen otomatis. Yang ketiga, di bidang pendidikan dan riset, pengembangan konten AI untuk pembelajaran adaptif. Yang keempat, ketahanan pangan. AI untuk pertanian, presisi, dan monitoring lahan pangan. Yang kelima, mobilitas dan kota cerdas atau smart city, sistem transportasi cerdas, dan pengawasan lalu lintas. Dalam mengadopsi ekosistem AI, Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, belum adanya regulasi etika dan perlindungan data pribadi yang mapan. Yang kedua, kesenjangan talenta AI antar pusat dan daerah. Kemudian keterbatasan investasi dan infrastruktur untuk AI lokal. Dan yang terakhir, kurangnya sinergi antar pemerintah, industri, dan akademisi. Adapun perbandingan utama ekosistem AI di Uni Eropa dan Indonesia adalah: Uni Eropa telah membangun kerangka kebijakan AI yang kuat melalui Artificial Intelligence Act dengan pendekatan berbasis risiko dan prinsip human-centric. Perlindungan data diatur secara ketat melalui GDPR, dan inovasi didorong oleh pendanaan besar seperti Horizon Europe. Di Indonesia sendiri, melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial
2020 dan 2045 menargetkan pemanfaatan AI di sektor-sektor prioritas. Namun, regulasi teknis, perlindungan data, dan pendekatan etika belum sekuat di Uni Eropa. Ekosistem inovasi masih berkembang dan distribusi SDM belum merata. Apa yang dapat diadopsi Indonesia dari Uni Eropa? Antara lain, pendekatan berbasis risiko untuk klasifikasi sistem AI. Kemudian prinsip AI yang berpusat pada manusia atau human-centric. Kemudian penegakan nilai etika dan HAM dalam sistem AI. Dan yang terakhir, dukungan terhadap inovasi lokal berbasis teknologi. Lalu apa saja yang belum bisa kita adopsi langsung? Pertama, regulasi setingkat GDPR. Belum bisa diterapkan karena infrastruktur hukum, pengawasan, dan literasi data di Indonesia masih terbatas. Undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi sudah ada, tapi implementasinya belum kuat. Kemudian kolaborasi regional seperti Uni Eropa. Indonesia belum memiliki kerjasama antar negara setara Uni Eropa. ASEAN juga belum memiliki kebijakan AI terpadu. Yang ketiga, pendanaan riset berskala besar. Indonesia belum memiliki program seperti Horizon Europe. Anggaran riset masih terbatas dan insentif inovasi belum merata. Untuk mengadopsi ekosistem AI, terdapat kendala yang dihadapi Indonesia, namun ada juga solusi yang dapat dilakukan. Kendala yang pertama adalah terbatasan SDM dan belum meratanya pendidikan AI di Indonesia. Yang kedua adalah perlu ada regulasi etika AI yang operasional. Yang ketiga, infrastruktur digital dan teknologi belum merata. Yang keempat, minimnya pendanaan riset dan insentif inovasi. Kemudian yang terakhir, rendahnya literasi AI di kalangan pemerintah dan juga masyarakat luas. Adapun solusi yang dapat kita terapkan antara lain integrasi AI ke dalam kurikulum vokasi dan pelatihan nasional, pembentukan komisi etika AI, dan penguatan undang-undang perlindungan data pribadi, pengembangan pusat AI regional, dan insentif untuk startup. Yang terakhir, edukasi dan kampanye literasi AI secara nasional. Kesimpulannya adalah Uni Eropa memiliki kebijakan AI yang matang, etis, dan berbasis risiko, seperti Artificial Intelligence Act dan GDPR. Indonesia sudah memiliki strategi nasional AI, namun implementasi etika, regulasi, dan infrastrukturnya masih terbatas. Beberapa hal dari Uni Eropa dapat diadopsi seperti pendekatan berbasis risiko, human-centric AI, dan penegakan etika. Namun, regulasi setingkat GDPR dan kolaborasi regional belum siap diterapkan di Indonesia. Kendala utama Indonesia meliputi keterbatasan SDM atau sumber daya manusia, regulasi yang belum kuat, infrastruktur yang belum merata, dan literasi AI yang masih rendah. Solusinya adalah penguatan pendidikan AI, pembentukan komisi etika, insentif inovasi, dan kampanye literasi AI nasional. Dengan langkah bertahap dan kolaboratif, Indonesia bisa membangun ekosistem AI yang aman, adil, dan bermanfaat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.